Mau berapapun kalian galbay di pinjol legal, entah itu belasan juta atau puluhan juta ya, kalian tidak akan ketakutan kalau kalian mengetahui tipsnya atau kalian mengetahui tentang dunia perpinjolan. Nah, mungkin dari kalian semua yang nonton video ini ya, kalian ini salah satu nasabah yang galbay atau gebay di pinjol legal. Atau kalian baru pemula galbay atau gebay di pinjol legal ya. Entah pemula atau sudah sering galbay, kan wajib sekali mengetahui tips ini. Karena kalau kalian mengetahui tips ini ya, saya berjamin kalian tidak akan lagi ketakutan, kalian tidak akan lagi panik saat kalian galbay atau gebay di pinjol legal. Meskipun jumlah utang kalian itu besar atau kalian banyak galbay di beberapa aplikasi pinjol. Tapi kan mengetahui tipsnya, kalian aman-aman saja. Tapi perlu diingat ya, jangan skip-skip video ini. Kenapa kan jangan skip-skip? Supaya kalian mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Takutnya kalau kalian skip video ini ya, kalian tidak mengerti dan kalian tidak paham apa yang saya sampaikan. Oke, bagaimana sih tips galbay atau gebay di pinjol legal ini? Supaya kita bisa tenang, supaya kita tidak ketakutan. Oke, baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, jadi tipsnya yang pertama ya, buatkan yang baru galbay atau buatkan yang galbay atau gebay di pinjol legal ya. Saya berjamin, hampir semua nasabah yang galbay atau gebay di pinjol legal yang mereka takutkan itu tentang DC lapangan pinjol legal. Kenapa saya berjamin? Karena saya sering sharing bersama nasabah yang galbay atau gebay di pinjol legal ya. Bahkan ada grup WA-nya. Jadi saya sudah tahu ya, hampir semua nasabah pinjol legal itu mereka takut tentang DC lapangan jika mereka tidak membayar pinjaman mereka di pinjol legal. Nah, buat kalian juga yang mau bergabung ke grup WA Kang Galbay ya, untuk linknya saya sudah siapkan di deskripsi video ini. Kalian bisa langsung klik saja. Tapi jangan lupa untuk komen, sebutkan ujung nomor HP kalian. Karena kalau kalian tidak komen di video ini dan tidak menyebutkan ujung nomor HP kalian ya, saya tidak akan terima. Oke, kita kembali ke pembahasan ya, tentang DC lapangan. Jadi hampir semua nasabah yang galbay atau gebay di pinjol legal ya, entah itu nasabah pemula atau nasabah yang sudah sering galbay ya, saya berjamin hal pertama yang mereka takutkan itu tentang DC lapangan. Kenapa alasannya mereka takut tentang DC lapangan? Seperti yang kalian ketahui ya, takutnya itu sebenarnya bukan karena apa, tapi takutnya itu malu ya, atau takut ke mertua, atau takut ke suami, atau takut ke istri. Tapi kebanyakan mereka itu takut kalau ketahuan oleh ibu mereka atau mertua mereka. Itulah yang mereka takutkan kalau DC lapangan datang ke rumah mereka. Dan bukan tentang itu saja ya, bahkan takut DC lapangan ini marah-marah atau menyita barang-barang. Padahal saya sudah sering jelaskan tentang DC lapangan pinjol legal ya. Entah itu marah-marah atau datang ke rumah, dan bagaimana cara menghentikan DC lapangan agar tidak datang ke rumah kita. Nah, jadi buat kalian yang baru pemula galbay atau gebay di pinjol legal ya, kan gak usah takut tentang DC lapangan pinjol legal. Seperti yang kalian ketahui ya, mungkin kalian berpikir bahwa DC lapangan pinjol legal itu kalau datang ke rumah kita ya, saat kita tidak punya uang, mereka akan memaksa kita untuk membayar dan menyita barang kita. Nah, itu tidak seperti itu ya. Kan harus tahu, semua pinjol legal atau semua pinjaman online itu KTA. Apa KTA? Yaitu kredit tanpa anggunan. Atau supaya lebih dimengerti ya, yaitu kredit tanpa jaminan. Jadi mereka tidak punya wewenang untuk menyita barang-barang kalian. Jadi kan gak usah berpikiran seperti itu ya. Kalian juga harus tahu, DC lapangan pinjol legal itu ada kode etiknya dari pihak OJK. Mereka tidak akan semena-mena datang ke rumah kalian. Karena mereka juga takut dilaporkan ke pihak OJK dan diberhentikan dari pekerjaannya. Nah, kan harus tahu tentang hal itu ya. Jadi mulai sekarang kan gak usah takut, kan gak usah panik tentang DC lapangan pinjol legal. Intinya kalau DC lapangan pinjol legal datang ke rumah kalian ya, kan jangan sampai melakukan satu hal ini. Apa? Yaitu menjanjikan pembayaran kalian. Kenapa jangan menjanjikan pembayaran kalian? Karena kalau kalian menjanjikan pembayaran kalian ke DC lapangan pinjol legal ini ya, nantinya DC lapangan pinjol legal ini akan sering datang ke rumah kalian. Karena tadi kalian ini menjanjikan pembayaran ke DC lapangan tersebut. Jadi kalian bilang saja seperti ini, saya akan bayar kalau saya punya uang, tapi kalau tidak ada uang mau bagaimana lagi? Nah, kalian bilang saja seperti itu ya, kan jangan sampai menjanjikan. Nah, itulah untuk yang pertama yang harus kalian ketahui ya tentang DC lapangan pinjol legal. Karena kebanyakan nasabah yang pemula atau buat kalian yang galbay atau gebay di pinjol legal ya, pasti kalian takut tentang DC lapangan pinjol legal datang ke rumah kalian.
Dan untuk tips yang kedua ya, buatkan yang galbay atau kebaya di pinjol legal atau buatkan yang niat galbay atau kebaya di pinjol legal ya. Kalian itu jangan membaca pesan dari DC pinjol legal. Ini sangat penting sekali karena kalau kalian sampai membaca pesan dari DC pinjol legal ya, nantinya kalian bakal ketakutan, kalian bakal kena mental. Saya berjamin itu. Kenapa saya bilang berjamin? Karena hampir semua nasabah yang galbay atau kebaya di pinjol legal ya, mereka itu kena mental karena mereka membaca pesan dari DC pinjol legal. Kenapa sih membaca pesan dari DC pinjol legal itu dapat menyebabkan kita kena mental? Karena kalian harus tahu ya, DC pinjol legal itu tidak sembarangan mengirim pesan kepada kalian. Mereka itu sebelum mengirim pesan kepada kalian ya, mereka itu merangkai kata-kata dulu. Maksudnya kata-kata ancaman. Seperti dibawa ke hukum atau keluarga kalian diginikan atau digitukan. Itu sudah jelas ya. Jadi kalau kalian sering membaca pesan dari DC pinjol legal lama-kelamaan ya, saya berjamin pastikan bakal ketakutan, pasti kalian bakal kena mental. Intinya kalau kalian sudah niat galbay atau kebaya di pinjol legal ya, atau kalian tidak mampu membayar pinjaman kalian karena tidak punya uang, atau ekonomi kalian sedang turun drastis ya. Hal yang pertama, kalian jangan baca pesan DC pinjol legal. Mau DC meneror apapun, kalian jangan baca, kalian biarkan saja. Kalau kalian mau tenang-tenang saja, kalau kalian tidak mau ketakutan. Jadi itu tips yang kedua, agar kalian bisa galbay dengan tenang, agar kalian bisa galbay tidak ada rasa ketakutan. Dan untuk tips yang ketiga yaitu yang harus ditanamkan ke diri kalian ya saat kalian galbay atau kebaya di pinjol legal. Apa? Yaitu kalian harus menanamkan ini. Kalian harus berpikir seperti ini ya, yaitu bahwa semua ancaman DC pinjol legal itu ancaman hoaks atau ancaman bohong. Jadi kalian harus berpikir seperti itu. Karena sebenarnya ya, semua ancaman DC pinjol legal itu ancaman hoaks atau ancaman bohong. Seperti katanya ancaman mau ke rumah, atau ancaman foto sedang berada dalam perjalanan ya, menuju ke rumah kalian. Nah itu tidak ada seperti itu ya. Sebenarnya itu hanya menakuti-nakuti kalian saja. Kalian harus tahu kalau DC pinjol legal mau datang ke rumah kalian ya, mereka tidak akan bilang-bilang dulu. Kenapa? Karena kalau kalian bilang-bilang dulu ya, sudah jelas pastikan kabur dari rumah kalian atau kan sembunyi dari rumah kalian. Itu kalau bilang-bilang dulu, kan pikir saja seperti itu ya. Nah itu untuk ancaman ke rumah, apalagi ancaman dibawa ke hukum. Pasti buat kalian yang galbay atau kebaya di pinjol legal ya, sudah sering kalian diancam oleh DC pinjol legal, seperti dibawa ke hukum dan lain-lain. Padahal tidak ada pasal hutang piutang, kan itu bisa dipidanakan atau kan itu bisa dibawa ke hukum. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua ancaman DC pinjol legal itu ancaman hoaks atau ancaman bohong. Jadi itulah yang harus kalian ketahui buatkan yang galbay atau kebaya di pinjol legal ini. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buatkan semua nasabah pinjaman online yang galbay atau kebaya di pinjol legal. Mudah-mudahan dengan tips-tips ini ya, atau dengan pengetahuan ini, kalian tidak lagi takut saat galbay atau kebaya di pinjol legal ini. Karena kebanyakan nasabah yang takut atau kebanyakan nasabah yang kena mental ya, karena mereka tidak mengetahui tentang dunia perpinjolan. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.